Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin, yaitu manajemen persyaratan, dimana kemarin kita sudah membaca halaman login dan juga halaman daftar beserta captcha untuk memvalidasinya, untuk melindungi dari spam. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan progres registrasi user, ya, dimana nanti logiknya user mengisi form registrasi email, username, password, dan captcha. Kemudian setelah itu user akan setelah proses registrasi berhasil, user akan dikembalikan ke halaman login sehingga user bisa login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Tapi user diarahkan ke halaman informasi untuk mengecek email, hanya untuk halaman notifikasi, di mana dia belum verifikasi email sehingga belum bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sistem ini. Kemudian setelah user mengecek email masuk, maka kemudian user mengklik verifikasi, URL verifikasi, maka user akan diarahkan ke halaman profil atau beranda, halaman yang dilindungi. Oke, saya mengikuti panduan di Laravel resmi. Sebetulnya Laravel memiliki autentikasi sendiri yang sudah disediakan oleh Laravel dengan starter kitnya, tapi di sini saya ingin menggunakan custom saja, membuat sendiri karena lebih fleksibel menurut saya, karena kita tahu awalnya seperti apa dan front end-nya juga terserah kita. Kalau pakai starter kit-nya Laravel itu menggunakan yang disediakan Laravel, sepertinya Jetstream kalau nggak salah, sama Livewire. Nah, di sini karena di sini juga ada panduannya untuk custom, jadi tenang saja, tetap tidak mengurangi keamanannya, karena tetap kita menggunakan out dari Laravel hanya untuk scaffold front end-nya saja kita membuat sendiri. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ada persiapan model, kemudian database, kemudian juga routingnya ada notifikasi email, kemudian handler verifikasi yang menangani proses verifikasi user, kemudian nanti ada mengirimkan kembali verifikasi email jika pengguna lupa atau sudah habis token untuk verifikasinya, kemudian melindungi root yang memang perlu dilindungi. Oke, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu persiapan model. Jadi menjelaskan bahwa untuk user supaya bisa mendapatkan verifikasi email, link verifikasi, maka di model user ini kita mengimport kelas must verify email. Nah, contohnya di sini juga ada, sudah dicontohkan, gampang sekali, tinggal copy paste. Nah, oke, kalau punya saya sepertinya sudah. Oke, user, kita lihat user.php model. Oke, kita lihat di sini memerlukan 3 kelas must verify email, tidak ada, kemudian out user as authenticable, kemudian notifiable untuk menerima notifikasi email. Dan di kelas ini kita rubah extend ke authenticable. Kalau defaultnya kan extend model, tapi kita rubah ke authenticatable. Kemudian implements must verify class verify email, dan use notifiable, dan kemudian isinya seperti biasa sama saja ya, tergantung kita mau dikasih apa. Ini hanya untuk pembelajaran, saya hanya
membuat beberapa field, hanya menambahkan username saja, karena nanti proses loginnya tidak menggunakan email tapi menggunakan username, dia lebih pendek. Oke, kemudian dilanjutkan. Nah, di sini perlu diperhatikan, jika kita ingin membuat registrasi manual tanpa menggunakan starter kit dari Laravel, maka kita di dalam controller proses pembuatan user itu juga mengimplementasikan, mengimpor kelas registered events, registered. Nah, seperti ini, registered. Kemudian setelah proses pembuatan user, di bawahnya dilanjutkan dengan kita men-trigger sebuah event, yaitu event new registered user yang dibuat tadi. Nah, ini nanti yang akan mengirimkan email. Kemudian kita lihat ya, oke, modelnya sudah. Sekarang kontrolnya saya buat user controller, terserah sih kalau ini nama kontrolnya, terserah. Yang penting di root nanti ini yang dipakai. Oke, nih event registered user. Jadi setelah divalidasi, kemudian setelah validasinya lanjut lolos, maka kita membuat user, create email, username, password. Nah, kemudian setelah user dibuat di database, maka kemudian sistem akan mengirimkan email sesuai dengan email yang didaftarkan. Setelah itu, maka kemudian user akan diarahkan ke halaman login. Halaman login root login dengan status, ini hanya tambahan saja, ini opsional saja. Status registrasi berhasil, silakan login dengan password. Ya, ini dia akan kembali ke login di sini. Dari register dia akan ke login, plus login name. Oke, login.blade. Nah, di sini karena saya menggunakan template dari admin C, itu ada pnotify, sehingga nanti prosesnya seperti ini. Bentar, saya cek dulu di database, saya jalankan dulu database servernya, kemudian kita lihat di database. User, nah ini sudah ada. Saya trunket dulu, tabelnya hilang. Cepat. Kemudian kita coba ya. Dan pastikan juga di environmentnya sudah disetting SMTP servernya. Kalau saya pakai Google, jadi nanti di Google itu di konsol adminnya itu mendaftarkan API key untuk bisa mengirimkan email secara otomatis dari sistem. Kita coba. Daftar. Verification, verify, not defined. Jadi kita Laravel membutuhkan rute dengan nama ini. Ya, contohnya di sini routing ya. Oke. Untuk menggunakan verifikasi email dibutuhkan 3 rute. Ya, untuk didemikian, yang pertama rute yang dibutuhkan untuk menampilkan peringatan bahwa user harus mengklik verifikasi email link di kotak masuk emailnya masing-masing.
Yang kedua, rute yang dibutuhkan untuk menghandle, untuk menangani request ketika user mengklik link tadi, yaitu memverifikasi email tersebut. Yang ketiga, ini opsional saja, rute yang dibutuhkan untuk mengirim ulang link verifikasi jika pengguna secara tidak sengaja kehilangan link verifikasi pertama. Oke, ini yang pertama, rute yang pertama dibutuhkan rute dengan nama verification notice. Ya, ini kita tinggal copy aja, sangat mudah sekali, tinggal copy saja. Nah, kemudian kita pastekan di rute. Oke, di sini. Oke, kita coba. Sekarang kita refresh. Continue. Alamat email sudah digunakan karena tadi sudah terekam. Nah, karena tadi sudah terekam, makanya sekarang kita jungkit lagi, oke, refresh, coba gmail.com. Oke, verification verify. Nah, ini juga membutuhkan ini verification verify untuk root yang akan menghandle verifikasi email. Kita copy di sini. Oke, kita lihat ini, jangan lupa kelas yang dibutuhkan, bukan email verification request. Ini sudah, request juga sudah ada. Oke, sekarang kita coba, kita trinket lagi karena sudah tersimpan. Oh no. Oke, kita coba lagi, refresh. gmail.com. Oke, kita sudah dialihkan ke halaman login, juga ada info, notifikasi, penonton berhasil, silakan login dan cek kotak masuk email Anda untuk verifikasi. Kita login dulu. Tadi username-nya 19 masuk. Nah, ini sudah diarahkan ke laman pengumuman. Ya, selamat datang, sebuah link untuk mungkin lewat email yang didaftarkan dengan email ini. Silahkan cek kotak masuk. Sekarang kita lihat di kotak masuk. Email google.com. Nah, ini ada email baru. Cek. Nah, ini kita klik verify email. Kita cek. Not found home. Kenapa? Karena ini diarahkan ke home. Di rootnya share default di Laravel. Nah, ini refresh, kita ganti ke Nah, sudah bisa login dengan verifikasi. Oke, dulu sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, yaitu sudah ini untuk reset password.
untuk reset password. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.